Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Perkenalkan, saya Trisniati SPD, Guru PTT SDN Labuan 1, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah inovasi pembelajaran berdiferensiasi IPAS dengan model pembelajaran Project Based Learning yang terintegrasi TIK dan kearifan lokal bersama Teklok, teknologi dan kearifan lokal. Menjadi seorang pendidik di Pulau Garam merupakan sebuah anugerah luar biasa yang sampai detik ini terus saya syukuri. Menjelajah laut dan pantai bersama laskar pesisir adalah hal luar biasa. Menjadi orang tua bagi mereka di sekolah serta menjadi sahabat bagi para nelayan merupakan pengalaman yang tak tergantikan. Namun, di tengah keindahan pesisir selatan Kabupaten Sampang, ada tantangan yang perlu kami selesaikan. Hasil tangkapan ikan yang melimpah di sini menjadi kurang berkualitas karena cuaca yang tidak menentu dan perubahan iklim. Di sisi lain, anak-anak yang terlahir dalam era digital menghadapi kesulitan mengatur waktu penggunaan teknologi. Bagaimana kita bisa menjawab tantangan ini? Selaras dengan materi perubahan wujud zat yang ada di kelas 4, saya merasa tertantang untuk menjawab masalah yang dialami oleh nelayan dengan melibatkan peserta didik di kelas 4 dengan latar belakang yang berbeda dalam pembelajaran diferensiasi secara kontekstual dan bermakna. Dengan asesmen awal yang cermat, kami dapat memahami kebutuhan individu dan memastikan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif. Mereka pulang dari sana mencari ikan. Ketika sudah nyampe di daratan, ikan-ikan yang ada ikan besar, ada ikan kecil. Ikan besar dijual, ikan kecil siapa? Dijadikan ikan asin, betul. Tapi kalau musim hujan para nelayan yang membuat ikan asin itu biasanya kebingungan nggak? Kamu mau nggak membantu mereka? Jadi hari ini hari ini kita akan belajar yaitu konsep penguapan. Pada proses pengeringan ikan kita membuat teknologi yang bisa mendeteksi kelembapan udara. Kalian mau nggak? Namun kita sepakati dulu mau berapa hari prosesnya, bagaimana konsepnya, kalian juga akan menentukan sendiri. Oke? Semangat? Kelas 4A? Pada tahap eksplorasi konsep atau penelitian dan penggalian informasi merupakan langkah penting dalam proses pembelajaran kami. Pada tahap ini, peserta didik kami bekerja secara kolaboratif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang akan kami eksplorasi. Setiap kelompok, peserta didik bekerja sesuai dengan panduan yang telah kami sediakan dalam lembar kerja kelompok. Mereka melakukan penelitian dengan berbagai media, termasuk mencari informasi di internet, menggunakan perangkat Chromebook yang telah disediakan, mencari referensi dari buku-buku di perpustakaan sekolah dan taman baca, serta melakukan wawancara atau observasi langsung kepada nelayan lokal yang berpengalaman dalam pengeringan ikan. Selama proses ini, peserta didik memiliki kebebasan untuk memilih metode penelitian yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka masing-masing. Guru memfasilitasi mereka dan memberikan panduan yang diperlukan untuk memastikan mereka mendapatkan. Misalkan yang sekiranya ada panas, ya cepat dikeluarin. Ya sambil lalu kan kadang yang namanya nelayan itu di rumah pun juga banyak kerjaan. Ya sambil lihat-lihat awan, kalau pas tiba-tiba ada awan, ya cepat-cepat dimasukin lagi. Setelah menggali pengetahuan lokal nelayan, anak-anak ini merancang sebuah solusi yang melibatkan teknologi. Mereka membuat alat sederhana yang dapat mengukur kelembapan udara. Ini akan membantu nelayan memantau kondisi udara selama proses pengeringan ikan asin. Mereka juga membuat situs web dibantu oleh guru untuk berbagi informasi dengan nelayan.
Selama proses pemantauan dan evaluasi, setiap kelompok menguji alat yang mereka Di sebuah buat. desa kecil Mereka juga yang mempresentasikan hasil karyanya kepada teman-teman mereka dan menerima umpan balik. Guru melakukan penilaian formatif berdasarkan rubrik sesuai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian ikan asin ya. Kemarin kan sudah memberikan ya apa yang kamu ketahui tentang ikan asin. ikan asin itu biasanya dijemur kalau pada panas-panas, biasanya kalau sedang hujan, kalau dia malah menjadi batu. Sudah memberikan kami kesempatan untuk pengetahuan tentang proses pengeringan ikan. Dan kami mempunyai alat pendeteksi kelembapan udara berguna untuk biar bibit tahu cuaca yang pas untuk menjemur ikan. Terima kasih, ini berguna untuk Mbak. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk berkunjung ke sini lagi. Dan ini alat higrometer untuk mengukur suhu kelembapan udara agar Umi bisa tahu kapan cuaca yang sangat sesuai untuk menjemur ikan asin. Bisa menyimpulkan kegiatan kita selama 6 hari ini. Siapa bisa? Oke, Upi, tepuk tangan buat Upi. Yuk, dipegang. Kesimpulannya adalah Dalam seminggu ini kami sudah belajar tentang mengenai perubahan wujud zat dan cara membuat higrometer untuk bisa membantu para nelayan agar bisa menjemur ikan di cuaca yang tepat, Oke. agar bisa tahu cuaca yang tepat. bagus sekali. Gimana perasaannya Upi setelah belajar seperti ini? Senang. Senang sekali. Oke, tepuk tangan lagi buat Upi. Benar sekali kesimpulannya. Kita bisa membantu kesulitan yang dialami oleh nelayan. Setelah ini kalian dikasih lembar refleksi untuk dikerjakan ya. Jadi untuk masukan buat ibu. Setelah proyek selesai, anak-anak merefleksikan pekerjaan mereka. Mereka mengevaluasi kelebihan dan kekurangan proyek mereka. Guru juga memberikan umpan balik. Ini adalah saat di mana pembelajaran sebenarnya terjadi. Ketika mereka merenung tentang perjalanan mereka. Hati-hati ya. Nisa, gimana hari ini? Oke, senang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaannya? Oke. Penilaian Kenapa juga sedih? dilakukan Oh, oleh senang. guru. Guru menilai Sedih, kinerja kenapa mereka ini sedih? berdasarkan hasil proyek, presentasi, kolaborasi Besok kan tim, ketemu serta lagi. refleksi yang mereka Yuk, tulis. kelompok 2. Namun penilaian tidak hanya terbatas pada hasil akhir, melainkan juga pada kemajuan dan upaya yang mereka lakukan selama proyek ini. Kelas 4A itu cerdas, ceria, Beliau selalu mengintegrasikan dengan apa yang ada di daerah, seperti mengintegrasikan dengan kearifan lokal, hasil laut, dan teknologi yang ada yang dimiliki Kuasa oleh di Padang Pasir, kegalauan saya tentang implementasi kurikulum Merdeka terbayar dengan adanya praktik baik yang dilakukan Ibu Trisni. berdampak positif Pembelajaran- dan bisa ditiru oleh teman-teman yang lain, baik teman-teman yang ada di sekolah kita sendiri maupun teman-teman yang ada Di pesisir selatan Kabupaten Sampang, pembelajaran berdiferensiasi telah membawa perubahan positif. Kami berharap cerita ini menjadi inspirasi bagi semua yang ingin merangkul teknologi untuk melestarikan nilai-nilai tradisional